Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khotimah wal mautu fisabilillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di sore hari Jumat ini kita insyaallah memulai kaji. Mudah-mudahan menjadi sebuah bagian daripada kita menjalani kehidupan ini untuk senantiasa menambah ilmu ya. Karena sekali lagi kehidupan ini ya, hari-hari ini yang namanya fitnah akhir zaman makin berat, apalagi sebagaimana yang dalam hadis disampaikan bahwa di antara ciri akhir zaman itu adalah ya terpendeknya waktu ya, pendeknya waktu, kemudian banyaknya kematian mendadak, kemudian diangkatnya ilmu ya, diangkatnya rasa khusyuk ya, dan juga banyaknya fitnah yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan ini adalah cara-cara bagian daripada cara-cara kecil kita ya untuk menjaga ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Masya Allah, ternyata kekufuran atau kekafiran itu membuat seseorang ya, dia meskipun berada di puncak ya, sepertinya berada di puncak kejayaan, di puncak kecemerlangan, di puncak kepintaran, kecerdasan ya, tapi sebenarnya dia bodoh ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah gambarkan tentang peristiwa ketika Asia membujuk ya Fir'aun ya. Dia mengatakan bahwasanya la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ya. Jangan bunuh dia ya. Mungkin dia bermanfaat buat kita, atau udah kita jadikan aja dia sebagai anak. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa ya. Jadi itu logikanya Fir'aun hilang. Padahal apa? Padahal dia sudah tahu. Maksudnya kalau dia menggunakan kecerdasan yang benar ya, makanya Masya Allah itu ya, kemusyrikan, jauh dari Allah itu bikin bodoh ya. Nah tapi makanya ada Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah cahaya ya kan, ilmu itu adalah cahaya. Jadi jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat ya kan, dosa-dosa. Nah, karena tadi Fir'aun padahal dia sudah membuat keputusan bahwasanya kita harus membunuh setiap anak yang lahir, ya kan? Nah, padahal kalau dia berpikir cerdas, bisa jadi anak yang masuk ke istanaku ini jangan-jangan ini anak yang selamat gitu kan, dari pengejaran yang dimaksud gitu. Tapi itu hilang semuanya, hilang semua logikanya, logika berpikirnya gitu ya. Nah, makanya di ujungnya wahum la yash'urun. Jadi bersyukurlah menjadi orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman, ditambah kita insya Allah orang-orang yang berdakwah dengan Al-Quran ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan itu logika kita semakin jelas, semakin benar gitu ya, sehingga kita bisa ngelihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pentingnya ilmu. Mungkin kalian kemarin melihat bagaimana diskusi debat antara ketua MUI ya, kalau nggak salah anggota MUI dengan Panji Gumilang ya kan. Itu kan kelihatan bagaimana seorang dosen gitu ya, tapi dengan kejahilannya ya, maksudnya kejahilan agamanya, bisa memutarbalikkan fakta ya, fakta-fakta dengan menggunakan dasar-dasar yang hujah-hujah yang sangat tidak berdasar ya, tidak kuat ya. Nah, di situ pentingnya ilmu pengetahuan ya, pentingnya menambah ilmu. Walaupun menambah ilmu itu memang diperlukan jiddiyah, diperlukan pengorbanan ya untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang Ustadzah mau bahas kali ini adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi bukunya tebal nih, ada 2 dari Dr. Abdul Karim Zaidan ya. Dr. Abdul Karim Zaidan seorang ulama dari Yaman ya, dan sebenarnya judulnya adalah Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran
ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi Masya Allah kelebihan dari buku ini karena di antara ulama ya ada yang membagi ya kandungan Quran itu dalam 3 bagian ya. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama adalah tauhid atau akidah. Ya. Yang kedua yaitu ahkam wal hudud, yaitu hukum dan syariat. Nah, yang ketiga adalah kisah-kisah. Nah, jadi artinya jika merujuk kepada pendapat ulama tentang kandungan Quran di atas, berarti Quran itu telah memuat sepertiga dari kandungannya adalah kisah ya. Adalah kisah dalam Al-Quran. Dan kita sudah mengetahui bahwa kisah Al-Quran ini adalah ahsanul qasas ya. Kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ya. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah ya. Karena apa? Karena akhwat sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala bayangin tuh dari Nabi Adam sampai sekarang tuh ya. Enggak tahu berapa ribu tahun ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang. Saya nggak bisa ngitungnya. Yang jelas biasanya kita nih kalau buat perjalanan hidup biografi seseorang misalnya biografi seseorang yang berumur 100 sampai 100 tahun. Itu kan tebal banget ya. Tebal. Dan biasanya kisah-kisahnya banyak, panjang. Nah, kalau Al-Quran di antara kedahsyatannya adalah ya dari perjalanan sepanjang umat terdahulu itu ya Allah cuma mengambil saripatinya ya, yang paling penting, yang paling bermanfaat, yang paling tepat buat kita manusia akhir zaman. Diambil semua saripatinya ya, supaya kita apa? Supaya kita selamat. Kenapa? Karena kita ini adalah umat yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad juga adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi itu. Jadi misalnya kisah kehidupan seseorang ya. Ada orang kisah hidupnya selama dia kayak saya 5 tahun misalnya berada di Turki. Itu kalau buat biografi bisa banyak gitu kan. Tapi kedahsyatan Quran, kehebatannya adalah bisa membuat kisah itu ya sangat ringkas, pendek, tapi penuh dengan padat dan ibroh. Cuman kita memang nggak bisa dapat ibroh, nggak bisa dapat manfaatnya, nggak bisa tahu isinya kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, gitu ya, nggak bisa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan itulah kenapa siapa yang pelajari satu ayat dengan Al-Quran itu jauh lebih baik daripada dia memiliki satu ekor unta terbaik. Kalau ayatnya lebih banyak, lebih baik lagi. Ya. Jadi siapa yang subuh-subuh berangkat untuk belajar satu ayat Al-Quran, karena tadi ya, karena kandungannya yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian biasanya ya di antara kisah-kisah Quran ini ya, jadi di antara sifat-sifat kisah Quran itu adalah Quran itu biasanya tidak menceritakan detail kisahnya, ya. Tapi dipotong. Contohnya coba ada lihat ya, bisa dilihat. Coba dibuka surah Yusuf, coba kalian lihat ke surah Yusuf ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, coba dibuka surah Yusuf. Umi mau ngambil di surah Yusuf. Ini contoh bagaimana Allah itu kisahnya nggak dihabisin gitu ya. Kisahnya nggak dihabisin, tapi ada yang mau diambil karena apa? Kisah-kisah Quran itu semuanya sebagai ibroh. Yang nggak penting-penting tuh nggak diambil ya. Jadi jarang kisah itu detail. Ada yang detail seperti kisah Nabi Yusuf, tapi nggak terlalu detail. Tapi nggak detail sekali gitu ya. Nah, karena kita lihat misalnya, contohnya kisah Nabi Yusuf, ada nggak yang kisahnya setelah dia jadi menteri, dia ngapain aja? Nggak ada kan? Iya, karena yang paling penting itu bukan itunya, ya kisah-kisah sebelumnya. Nanti mungkin ke depan Ustazah akan angkat sedikit tentang maghzal haya. Maghzal haya itu adalah tabiat kehidupan itu apa sih? Ya, kita bisa ambil dari kisah. Nah, sebelumnya kita ambil dulu contohnya ya, bahwa kisah Quran itu biasanya cirinya itu nggak detail. Kenapa?
dia langsung potong. Kenapa? Karena ada hal yang penting yang mau kita ambil di dalamnya. Contohnya adalah di dalam surah Yusuf. Coba ada yang bisa buka surah Yusuf ayat 35 ya. Satu orang dibaca artinya dari ayat 35. Enak kalau pakai mic sebenarnya. Sampai ayat 41. Atau berdua kah? Berdua. Bacanya yang keras. Ya Mbak. Atau nggak apa-apa, nggak usah nunggu ini. Dari ayat 36, dari ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Ini Mbak bacain pakai. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Salah kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun seseorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, terima kasih ya. Nah, dalam kisah ini kalau kita lihat ya, dimulai dari ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara dan ada hajat kisah 2 orang pemuda yang dia ingin ditakwilkan mimpinya. Dia punya hajat. Ya. Maka di dalam Al-Quran kalau kita lihat, di sini dalam kisahnya harusnya langsung ya, kalau gitu aku jawab ini gitu ya. Nah dalam kisah ini itu nggak dijawab, jawabannya ada di ayat 41. Panjang banget ya. Apa yang Yusuf lakukan? Yang Yusuf lakukan adalah dia berbicara dulu tentang bahwa dia tahu ya, sebelum makanan itu diantar aku sudah tahu, aku sudah diajarin Allah. Dibuat penasaran dulu ya. Terus misi dakwahnya disampaikan ya. Aku telah meninggalkan ya millata qaumin la yu'minu billah. Aku telah meninggalkan agama atau segala bentuk perbuatan ya atau pekerjaan dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada akhirat. Artinya di masa itu Nabi Yusuf tinggal di masyarakat jahiliyah ya. Dan dia di kondisi dalam penjara, dalam kesusahan. Harusnya yang dia pikirkan itu adalah apa? Gimana dia keluar dari penjara. Tapi enggak, di saat yang sempit juga dia tetap punya misi dakwah. Enggak buat dia hidupnya galau, berantakan, hancur-hancuran karena berada di penjara. Padahal dia apa? Seorang anak muda gitu ya. Dan yang menarik adalah dia nggak langsung jawab dulu. Nah ini juga pelajaran buat kita. Kalau ada orang punya hajat sama kita ya, dan kita lihat orang ini sepertinya belum benar agamanya, akhlaknya belum benar, tujuan akhiratnya belum benar, maka jangan langsung jawabannya begini, jangan langsung kasih jawaban, jangan langsung kasih solusi. Kalau bisa apa? Kasih nasihat dulu, kasih pandangan dulu, kasih maksudnya kasih nasihat dulu lah minimal, atau tunjukkan mana yang benar, mana yang salah ya. Sehingga
tidak hanya hajat hidup yang dia dapatkan, tapi juga lebih menjadi benar hajat akhiratnya. Nah, makanya di sini panjang nih penjelasan Nabi Yusuf ya. Belum dijawab-jawab nih dari ayat 37, terus 38. Nah, kemudian 39. Nah, sampai ayat 40 ya. Mata buduna min duni illa asma, dijelaskan semuanya ya. Baru ayat 41 baru dijawab. Gitu ya. Nah, ini contohnya bagaimana Masya Allah Al-Quran itu memotong kisahnya. Ya kan? Di antara ciri Quran tuh, dia potong kisahnya, langsung ibrohnya apa. Gitu ya. Nah, sehingga ini juga terkait dengan kisah kehidupan. Kita nggak usah detail mau tahu kisahnya orang. Ya, siapa sih itu? Yang penting bisa ambil ibrohnya. Kadang udah diceritain nih, Ustazah punya cerita nih begini. Siapa tuh Ustazah? Siapa namanya? Tinggal di mana? Nggak penting kalian kepo-kepo. Ya, kenapa? Karena ciri Quran itu adalah tidak detail. Tapi ibrohnya apa? Pelajarannya apa? Kenapa? Tadi, karena kita ini tidak tahu ajal kita kapan datang. Ya, sehingga setiap waktu kalau bisa kita ada pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil untuk apa? Meluruskan hidup-hidup kita. Siapa tahu saat ajal sudah dekat atau datang gitu ya. Jadi kan di kisah-kisah kehidupan banyak ya. Jadi nggak usah detail, nggak usah tanya ya. Seperti itu. Juga ini juga pelajaran bagi kita ya terkait hal ini. Nah, kemudian itu diantara salah satu yang saya angkat terkait ciri kisah dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian mungkin kita langsung saja ke dalam kisah ya. Jadi kisah yaitu adalah peristiwa masa lampau ya yang diceritakan kembali berdasarkan pada kesan atau kalau biasanya dalam hal-hal yang umum ya, pada ingatan, kesan juga penafsiran ya. Nah, kalau kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang sangat istimewa ya, berkualitas sangat tinggi, memiliki nilai dan tujuan yang dikandungnya teramat mulia, dan merupakan suatu keistimewaan. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidak terdapat unsur khayalan atau sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi kalau Quran menyebutkan itu semuanya pernah terjadi. Kalau kisah-kisah yang terjadi di kita kayak Tangkuban Perahu, ada lagi itu kisah-kisah mitos, nggak terjadi biasanya ya. Nah, tapi kalau di kita, kalau di Quran semuanya pernah terjadi, nggak ada yang khayalan, nggak ada yang fiktif. Dan tadi yang Ustazah ulang, hebatnya lagi kisah itu adalah saripati dari perjalanan panjang makhluk hidup di muka bumi ini. Allah ambil yang paling baik, Allah tempatkan dalam Al-Quran untuk pelajaran kepada kita umat Nabi Muhammad yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasul berharap bahwasanya dari umat ini paling banyak yang akan masuk ke dalam surga. Makanya juga Rasul itu berbangga dengan banyaknya umat ya, sehingga dianjurkan juga untuk yang menikah punya banyak anak gitu ya, karena supaya tambah banyak yang masuk ke dalam surga menjadi pengikutnya Rasul SAW ya. Nah, jadi kalau kita lihat Allah berfirman dalam Al-Quran ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya ya. Jadi Al-Quran turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Seorang ulama Mana Al-Khalil Al-Khattan ya mendefinisikan Qisasul Quran itu ya sebagai pemberitaan ya Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa ya yang terjadi di masa lalu ya. Nah, kemudian dan kita kalau kisah dalam Al-Quran itu kalau menurut Mana Al-Khattan ya, kita sebagai penikmat kisah itu diminta oleh Allah seperti melihat atau menyaksikan kisah itu langsung. Bahkan kita bisa melihat kisah langsung peristiwa. Jadi yang hebatnya kisah Quran tuh ada juga kisah-kisah
bagaimana nanti orang-orang sudah di neraka. Kita kan belum ke neraka ya, tapi kita sudah digambarkan. Ada kisah dialog orang yang berteman, terus ketemu temannya lagi di neraka, dia pengen ketemu temannya. Ada kan dialog itu ya? Banyak, nanti kita mungkin di pertemuan berikutnya kita akan buka. Jadi bukan hanya kisah yang sudah terjadi, tapi sampai kisah ini orang seperti apa, sampai di akhiratnya kayak apa. Itu ada dalam Al-Quran. Contohnya kisah umat Nabi Nuh ya. Ketika dia mengolok-ngolok, ya, ketika dia mendustakan Nabi Muhammad. Itu dalam sebuah riwayat hadis ya. Nanti di akhirat kan kita ini umat Taiwan menjadi saksi ya. Ketika umat Nabi Nuh yang kita dengar ceritanya kisahnya dalam Al-Quran itu, kemudian mereka tidak ya tetap berdusta sebagaimana mereka di dunia ya. Dan mereka diazab dengan kesaksian kita ya. Jadi sampai kita bisa melihat nanti di Al-Quran itu bagaimana kesudahan mereka, bagaimana kesudahan Fir'aun. Kan Fir'aun ada kisahnya. Dalam riwayatnya kesudahannya dia akan disiksa ghuduwan wa asyiya ya. Pagi dan petang dilihatkan api neraka. Jadi kita tahu, jadi sampai awalnya Fir'aun gimana, peristiwanya seperti apa, sampai dia di akhirat kita bisa lihat semua. Nah, makanya keterlaluan ya. Keterlaluan kalau kita ya sama dengan orang-orang yang celaka. Padahal sudah dibukakan semua. Apa istilahnya tuh, kalau ujian tuh jawabannya udah dikasih semua gitu. Terus kita gagal gitu kan. Nah, itu makanya keterlaluan. Tapi kemungkinan gagal itu ada dan banyak peluangnya gitu ya. Makanya itulah kenapa Rasul sampai menangis-menangis ya kan. Rasul pernah sujud 1 malam penuh ya untuk umat ini gitu ya. Kenapa? Karena godaan dan gangguannya memang banyak ya. Pertarungannya berat ya. Dari setan, dari hawa nafsu ya. Setannya juga terbagi dua ya kan. Ada setan dalam diri kita yang yuwaswis, ada juga setan dari luar gitu ya yang mengganggu kita. Nah, jadi tadi ya di antara kisah Quran bahkan kisah-kisah ini juga menakjubkan bagi bangsa Arab di masa lalu, karena biasanya kalau dalam syair-syair mereka tuh hanya deskripsi peristiwa. Tapi kalau Quran dia bisa memilih kata yang indah sekali, kemudian diceritakan ya, ceritanya dengan detail. Jadi kadang-kadang penggunaan katanya udah indah, tepat sekali. Bahkan nilai balaghahnya, nilai keindahannya tinggi sekali kalau bagi orang-orang Arab. Kemudian juga bentuknya deskripsi digambarkan, habis itu ada dialog yang dalam bangsa masyarakat Arab tuh jarang ada syair-syair mereka yang seperti itu. Jadi bagi mereka tuh takjub juga, luar biasa nih kisah-kisah Al-Quran ya. Sehingga mereka meyakini sekali bahwa nggak mungkin seorang Muhammad yang hanya tinggal di kota Mekah ya, di batu-batu begitu tahu semua kisah itu. Kecuali ini ada yang ngajarin, kecuali ada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi penguat risalah juga. Nah, jadi tadi jadi tadi yang Ustazah ungkapkan bahwasanya kisah Al-Quran adalah pemberitaan tentang umat terdahulu, peristiwa yang setiap kita ya seperti menyaksikan peristiwa itu sendiri ya. Nah, jadi yang pertama kemudian yang berikutnya adalah tujuan kisah dalam Al-Quran ya. Pertama memang untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu dari Allah, bukan berasal dari orang-orang ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani ya. Bahkan dalam kisahnya Maryam itu disebutkan, kamu nggak melihat idyulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam ya. Wahai Muhammad, kamu tidak berada dalam peristiwa itu ketika para rahib Yahudi itu melemparkan pena-penanya untuk melihat pena siapa yang berjalan, dan dengan itu dialah yang berhak untuk kemudian merawat Maryam. Kamu nggak ada di situ. Juga dalam peristiwa makunta bijani bil gharbi ya, kamu tidak berada di samping Musa ketika dia menerima itu. Jadi perkataan-perkataan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwasannya memang Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah ya, seperti itu. Kedua ya, juga kisah dalam Al-Quran itu adalah penghibur kegalauan hati Rasulullah dan untuk meneguhkan jiwanya ya ketika membawa
risalah ini ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi ya. Wa huda wa busyra lil mu'minin ya. Jadi dia adalah kabar gembira dan juga penguat atau peneguh ya hati bagi kegalauan, keberatan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya menurut kitab ya dari Mana Al-Qattan ya, kisah dalam Al-Qur'an itu dibagi dalam 3 bagian ya, dalam 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian ini berisikan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka. Kemudian sikap-sikap orang yang musuhi serta tahapan dakwah, perkembangan dan akibat yang menimpa orang-orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Ini banyak ya kisah Nabi Adam, nanti kita akan kisahkan semua. Kisah Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Lut ya. Nah kalau kedua ya tadi kisah nabi-nabi dan mukjizatnya, kemudian bagaimana kaumnya. Yang kedua adalah kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu ya, dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Contohnya kisah tentang Luqman ya. Jadi orang-orang di masa lalu yang dia bukan tidak disebutkan kenabiannya, tapi dia menjadi pelajaran buat kita. Contohnya kisah tentang Luqman, kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Talut dan Jalut ya, Yajud dan Ma'jud. Kemudian kisah tentang bangsa Romawi, kisah tentang Maryam, Fir'aun, Qarun ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalnya ada kisah-kisah yang lain yang banyak ya. Ada kisah Ashabul Jannatain ya, pemilik 2 kebun ya. Nah, kemudian kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah ya. Jadi tadi kisah-kisah terdahulu tapi adalah orang-orang yang bukan nabi ya. Yang ketiga adalah kisah yang terjadi pada masa nabi, seperti kisah tentang burung yang berbondong-bondong datang ya, burung ababil ya, peristiwa Al-Fil. Kisah tentang hijrahnya Nabi dalam surah Muhammad, kisah tentang perang Badar dan Uhud dalam Ali Imran, kisah tentang perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah ya. Nah, jadi hikmah daripada kisah-kisah ini tadi, di samping tadi yang sudah Ustaz sampaikan, adalah yang pertama faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini dalam surah Al-A'raf 176 ya. Kisah ini adalah kisah tentang Bal'am ibnu Ba'ur ya. Nah, jadi di ujungnya Allah menyampaikan, ini kisahnya juga nanti akan kita bahas ya dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, agak detail juga karena pelajarannya banyak ya di kisah Bal'am ibnu Ba'ur ini. Di ujungnya Allah berfirman, faqsusil qasas, ceritakanlah kisah ini ya, khususnya kisah Bal'am ibnu Ba'ur, dan secara umum adalah semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu perlu kita pelajari ya. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir, supaya kita bisa menganalisa sehingga bisa menambah perbekalan kita menuju ke akhiratnya Allah ya. Dan kedua ya, untuk menguatkan hati Nabi ya, seperti tadi disebutkan dalam surah Al-Hud ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya. Tujuannya apa? Manusabbita bihi fuadaka ya. Jadi untuk meneguhkan hatimu. Karena apa? Karena kita tahu ya, doa yang paling sering diulang oleh Rasulullah itu adalah apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ya. Jadi kalau Nabi Muhammad aja hatinya suka berbolak-balik, dan dia diberikan kisah Al-Quran untuk apa? Meneguhkan jiwanya. Bagaimana dengan kita gitu ya. Nah cuman tadi kita memang nggak bisa memahami kisah itu dengan detail ya, kalau kita tidak menggalinya. Contohnya kalau sudah sampaikan dalam kisahnya misalnya terkait kisah Bal'am ibnu Ba'urah, itu pemilihan katanya itu luar biasa.
Kayak fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton. Kenapa Allah menggunakan kata insalakha bukan khola'a? Insalakha itu kan untuk apa? Digunakan untuk ketika ular melepaskan kulitnya pelan-pelan. Nah kayak gitu. Kalau khola'a kan cuma lepaskan gini doang. Artinya agama itu, hidayah itu bisa lepasnya pelan-pelan bukan cepat, gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi pemilihan katanya dalam sebuah kisah itu bisa kita ambil pelajaran yang mahal gitu. Contohnya juga dalam peristiwa ta'kulu min sa'atah ya. Kenapa dalam peristiwa Nabi Sulaiman kok disebutkan bahwasanya rayap-rayapnya itu ta'kulu min sa'atah, memakan tongkat, kok bukan ta'kulul aso? Kok Allah gunakan min sa'atah bukan aso? Padahal sama-sama apa namanya? Tongkat gitu ya. Karena ternyata kalau min sa'atah tongkat juga, tapi tongkat yang besar, yang gede gitu ya. Sehingga apa? Kalau aso tongkat kecil. Jadi kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, paling-paling si jinnya sudah langsung berhenti kerja karena tongkatnya kecil. Sebentar aja dimakan rayap. Tapi karena tongkatnya itu besar kayak pilar begitu, ya. Dan Sulaiman berteletekan di situ, maka si jinnya itu nggak tahu. Ya nggak tahu sehingga malah bisufil adzabil muhin. Kalau gitu kita nggak sampai berada di bekerja dengan susah payah dalam azab yang berat gitu ya. Nah, gitu kan? Kenapa si jinnya bekerja dengan azab yang berat? Karena dia bekerjanya karena pengen lihat Sulaiman, gitu kan? Kenapa? Jadi sampai penggunaan kata dalam kisah itu dahsyat, min sa'ata. Tapi kita nggak bisa pelajari kalau kita 1-2 hari terus nggak duduk atau kita baca sendiri. Tongkat aja gitu. Padahal beda tongkatnya gitu kan, beda pemaknaannya, beda peristiwa-peristiwanya. Nah seperti itu. Sehingga itulah pentingnya tadi kita belajar, dan memang belajar itu sekali lagi sampai sekarang aja Ustazah masih belajar terus. Jadi ngajar gini juga dalam rangka belajar gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, jadi kedua untuk menguatkan hati Nabi ya. Jadi manusabbita bihi fuadak. Nah, kalian juga jadi karena tujuan kisah itu adalah meneguhkan hati, kalian boleh kalau hati lagi kacau balau, ambil aja satu kisah Quran yang ada sama kemiripannya. Terus apa? Terus diulang-ulang, dibaca ya. Nah, seperti itu boleh karena tujuan kisah itu adalah apa? Meneguhkan hati Nabi Muhammad ya. Kemudian waja'aka ya. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin ya. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran ya. Jadi ada kebenaran di dalamnya, artinya setiap kita setiap kisah-kisah Nabi itu di samping meneguhkan jiwa, kita pasti akan bertambah kebenaran kita, keyakinan kita kepada agama ini ya. Kemudian juga pasti akan ada pelajaran wa dzikra dan peringatan, tapi apa? Lil mu'minin. Nah, di ujungnya itu ya. Jadi dia bisa jadi tasbih penguatan, dia bisa jadi penambahan kebenaran, dia bisa jadi mau'izah, dia bisa jadi zikra ya, peringatan, tapi tergantung dari kadar keimanan seseorang. Makanya dalam sebuah pernyataan seorang ulama, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami akan tolong orang-orang beriman. Pertanyaannya, kok kita nggak datang-datang pertolongan Allah gitu ya? Nah, karena memang permasalahan kita semuanya pada kadar keimanan kita kepada Allah. Sampai kata para ulama, contohnya saja air Zam-Zam. Ini nggak usah cerita ya, air Zam-Zam. Hari ini kan disebutkan ma'u Zam-Zam lima syuribafi. Jadi air Zam-Zam itu tergantung siapa yang minumnya, tergantung keyakinan siapa yang minum. Kalau yang minum supaya pengen cantik, akan cantik. Kalau yang minum tujuannya pengen cerdas, pasti akan cerdas. Kalau yang minum pengen misalnya hatinya bersih, akan mendapatkan seperti apa yang dia yakini. Ya. Tapi kalau sekarang misalnya, wah ini air Zam-Zam beli, paling sudah kadaluarsa ini, ya udah gitu ya. Pasti khasiatnya udah turun ini, nggak mungkin lah. Termasuk doanya juga turun. Nggak mungkin seijabah itu. Ya udah,
kalian akan mendapatkan hal yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi masalah kita adalah keyakinan. Sehingga apapun yang ada, kalau kita yakin kepada Allah, maka insya Allah pasti akan dimudahkan. Ya. Ketiga ya, jadi dalam kisah dalam Al-Quran terdapat hikmah bagi orang-orang yang berpikir. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Akal maksudnya apa? Akal tadi seperti yang saya sampaikan, akal itu adalah akal yang disinari dengan keimanan kepada Allah. Ya. Kalau cuman pengetahuan saja tanpa diisi dengan hati yang bersih dan jernih, maka akal itu tidak akan bisa mempelajari, mengambil ibroh sekecil apapun yang kita dapatkan. Karena mungkin saya juga kemarin mendapati, Masya Allah, ini pelajaran juga buat Ustazah. Jadi ada seorang, istilahnya dia pendakwah ya, tokoh agama gitu ya. Tokoh agama, tapi kemudian tidak masuk ke dalam jiwanya yang namanya hadis-hadis tentang pemurah. Ya. Jadi yang dalam dirinya itu ada yang sifat pelit. Memang dalam kultur keluarganya pelit. Sampai kepada anak istrinya juga pelit. Ya. Jadi sampai kepada gurunya juga pelit. Padahal dia dakwah Palestina. Dia dakwah, tapi dia juga nggak pernah sedekah untuk Palestina. Ini kesaksian dari orang-orang terdekatnya. Jadi bagaimana akal itu kalau tidak disertai dengan hati yang jernih, dia bisa yaquluna ma la taf'alun, dengan mudah dia mengucapkan tanpa dia praktekin. Makanya kenapa kabura maqtana indallah, Allah itu paling marah kepada orang yang berbicara tapi tidak mengamalkan. Dan itu ada ya. Jadi semoga kita dilindungi dari sifat-sifat itu. Makanya ada seorang ulama juga sampai dia juga pernah ya disuruh membawakan materi tentang budak. Dia nggak mau. Sudah 5 bulan baru dia mau khutbah tentang budak. Ternyata apa? Dia ngumpulin duit dulu, merdekakan budak dulu, baru dia ceramah tentang pentingnya membebaskan budak. Gitu. Nah tadi jadi terkait dengan, jadi sesungguhnya pada kisah-kisah Al-Quran ini terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Maksudnya apa? Yang akalnya jernih, diisi dengan wahyu, yang sesuai apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengarkan, apa yang dia dapatkan dengan yang dia praktekin, gitu ya. Nah, kemudian keempat, mengambil hikmah dan pesan dari kondisi umat-umat sebelumnya. Jika mereka orang-orang binasa, maka umat ini perlu diberitahu dan diminta waspada terhadap apa yang membuat umat-umat terdahulu binasa. Ya. Kelima, ya banyak sekali di sini, ya. Tapi saya sampaikan yang kelima aja, yaitu adalah mengenal penegakan hujah kepada manusia dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, mengenal bagaimana para umat terdahulu menghadapi rasul mereka, apa yang terjadi ketika mereka ingkar kepada rasul, dan apa yang terjadi ketika mereka menerima seruan para rasul, sebagaimana yang Allah firmankan setelah menceritakan sejumlah rasulnya, ya. Nah ini di surah An-Nisa ayat 164 ya. Disebutkan, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi penegakan hujah, ya, keterangan bahwa sudah sampai. Ini sebagaimana kisahnya umat Nabi Nuh ya, yang mereka bilang nggak ada Nabi Nuh menyampaikan dakwah. Maka dipanggillah saksi-saksi, di antara saksinya adalah umat Nabi Muhammad. Dengan kesaksian kita yang dekat dengan Quran, yang mengamalkan Quran, atas dasar itulah kesaksian kita, maka umat Nabi Nuh kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Nah, ini insya Allah beberapa ibrah daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menjadi awalan ya, pembuka dari kitab yang akan kita bahas ya, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, kelebihan juga dari buku ini adalah disebutkan oleh pengantar penerbitnya ya. Jadi dia tidak cukup menjelaskan tentang kisah ya. Jadi adapun kelebihan pada buku ini bahwa
penulis merinci faedah dan tauladan yang ada pada setiap kisah, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan di masa kini, baik problem maupun solusinya. Nah ini kelebihan buku ini itu. Nah cuman memang Ustazah dulu pernah bahas ini buku sampai 3 tahun baru sampai kisah Nabi Adam. Habis itu berhenti ya, berangkat ke Turki. Nah mudah-mudahan nanti ini sampai selesai ya. Jadi mengulang lagi nggak apa-apa, kita ngulang lagi nggak apa-apa. Karena memang Quran itu perlu diulang-ulang sebagai pelajaran ya. Kalau Nabi Muhammad aja tiap tahun di murojaah Qurannya sekali dan menjelang meninggal dia sampai 2 kali ya, apalagi kita yang Qurannya nggak diturunkan langsung kepada kita, maksudnya ya, murojaahnya perlu sering-sering ya. Nah alhamdulillah dari tim Uma juga ternyata mereka bersemangat. Uma maunya per 2 minggu tapi mereka seminggu sekali, ya udah. Jadi ini Umi yang mungkin rempong-rempong malas-malas ini jadi semangat juga gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menguatkan kita, dan memang kita juga perlu menguatkan hati, menghadirkan hati, saling mendoakan dalam majlis ini ya. Karena di antara majlis yang harus kita hindarkan itu majlis yang nggak menambah iman, majlis yang nggak menambah khusyuk. Nah itu takutnya ini majlis ini, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita harus sama-sama ya, bukan hanya Umi juga, tapi semuanya menghadirkan keikhlasan dalam setiap majlis. Mudah-mudahan dari yang sedikit bisa kita sampaikan di sini ya, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan pelajaran. Terima kasih. Kalau ada kebaikan dari Allah saja, kekurangan dari saya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.